Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Debbie Putri Aditya dengan NIM 200602110053 dari kelas Biologi A. Di sini saya akan menjelaskan terkait ekspansi wilayah pada masa Dinasti Umayyah. Mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Munirul Abidin, Magister Agama. Baik, yang pertama latar belakang penulisan. Bani Umayyah atau Dinasti Umayyah merupakan masa kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang didirikan oleh salah satu sahabat dari suku Quraisy bernama Muawiyah bin Abi Sofyan. Nama dinasti ini merujuk pada nama kakek buyut khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Umayyah bin Abdul Asyams. Masa kekhalifahan dinasti Umayyah dimulai sejak terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian, penduduk Madinah membaiat Hasan bin Ali untuk menjadi khalifah. Namun, dalam hal ini Hasan menyerahkan jabatannya kepada Muawiyah bin Abi Sofyan. Kehadiran dinasti Umayyah memberikan warna baru dalam sejarah pemerintahan Islam pada masa itu. Salah satu kemajuan yang paling terlihat adalah dalam hal ekspansi wilayah atau perluasan wilayah. Nah, berangkat dari hal tersebut, penulis akan mengupas terkait ekspansi wilayah pada masa dinasti Umayyah. Untuk latar belakang, mohon maaf, untuk rumusan masalah, di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, yaitu apa latar belakang terjadinya ekspansi pada masa dinasti Umayyah. Yang kedua, bagaimana strategi dan daerah hasil ekspansi yang dilakukan dinasti Umayyah. Dan yang ketiga, bagaimana keberhasilan tokoh-tokoh yang paling berpengaruh dalam ekspansi pada masa dinasti Umayyah. Untuk tujuan penulisan, sesuai dengan rumusan masalah, juga ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui latar belakang terjadinya ekspansi wilayah pada masa dinasti Umayyah. Yang kedua, untuk mengetahui strategi daerah hasil ekspansi yang dilakukan dinasti Umayyah. Dan ketiga, untuk mengetahui tokoh-tokoh yang paling berpengaruh dalam ekspansi pada masa dinasti Umayyah. Untuk manfaat penulisan, ada 2 manfaat penulisan. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih kepada mahasiswa khususnya dan umumnya kepada masyarakat luas. Di sini adalah wawasan terkait peradaban Islam, lebih tepatnya terkait ekspansi yang dilakukan dinasti Umayyah. Kemudian manfaat praktisnya, diharapkan mahasiswa dan halayak umum dapat memahami secara mendalam dan komprehensif, sehingga dari sejarah tersebut dapat diambil sebuah pembelajaran yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Baik, menuju ke poin pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang terjadinya ekspansi wilayah pada masa dinasti Umayyah. Nah, untuk latar belakang di sini ada 2 poin. Yang pertama, yaitu belum adanya tapal batas yang jelas antara wilayah kekuasaan Daulah Islamiyah dengan wilayah musuh di luar Islam. Hal ini menimbulkan pemberontakan hingga muncul tapal batas alami di antara keduanya. Jadi, ekspansi wilayah atau perluasan wilayah Daulah Islamiyah itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Khulafaur Rasyidin. Tapi masalahnya belum ada tapal batas yang jelas di antara wilayah kekuasaan Daulah Islamiyah dengan wilayah musuh di luar Islam. Sehingga selalu terjadi pertikaian dan pertempuran di daerah perbatasan tersebut. Wilayah yang seharusnya telah menjadi kekuasaan dari Daulah Islamiyah justru uh, diserang oleh pihak-pihak di luar Islam dan dirampas untuk ditaklukkan. Nah, dengan keadaan semacam itu, maka akan terus berlangsung peperangan hingga muncullah tapal batas alami di antara kedua wilayah tersebut. Kemudian, latar belakang yang kedua adalah ekspansi wilayah pada masa dinasti Umayyah juga dilatar belakangi oleh ambisi kerajaan, sehingga terjadilah berbagai penyerangan untuk memperoleh dominasi negara. Di antara negara-negara yang berhasil dikuasai yaitu Spanyol,
Afrika Utara, dan sebagian negara Sin. Jadi selain belum adanya tapal batas, ekspansi wilayah ini juga dilatar belakangi oleh ambisi kerajaan. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan berkuasa sudah mulai muncul dalam diri khalifah. Hal ini dibuktikan dengan adanya ekspansi wilayah ini. Ini merupakan wujud dari keinginan para khalifah untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang absolut, serta mendatangkan kehebatan bagi negaranya di kalangan raja-raja pada masa itu. Kemudian ke poin pembahasan yang kedua, yaitu strategi dan daerah hasil ekspansi yang dilakukan dinasti Umayyah. Ekspansi pada dinasti Umayyah meliputi 3 front penting. Yang pertama yaitu front Asia Kecil. Front Asia Kecil merupakan pertempuran dengan bangsa Romawi di Asia Kecil dengan sasaran utama yaitu pengepungan ibu kota Konstantinopel dan penyerangan ke pulau-pulau di Laut Tengah. Kemudian yang kedua yaitu Front Afrika Utara. Front Afrika Utara merupakan front yang sampai ke pantai Atlantik, kemudian menyeberangi Selat Jabal Torik, lalu masuk ke Spanyol. Dan yang ketiga yaitu Front Timur. Nah, Front Timur ini menghadapi wilayah yang sangat luas, sehingga operasi ke jalur ini dibagi menjadi 2 arah. Yang satu menuju utara ke daerah-daerah di seberang Sungai Jihun atau Amudarya, sedangkan yang lain ke arah selatan menyusuri Sind, wilayah India bagian barat. Baik, kemudian ke perluasan ke Asia Kecil. Perluasan ke Asia Kecil ini dilakukan oleh Muawiyah. Awalnya, Muawiyah mulai mengekspansi Imperium Bizantium. Nah, Imperium Bizantium ini adalah Kekaisaran Romawi Timur dengan mengirimkan armada lautnya yang terdiri atas 1.700 kapal lengkap dengan persenjataannya untuk menyerang pulau-pulau di Laut Tengah dan beberapa daerah di Armenia yang direbut oleh pasukan Romawi. Nah, jadi pada awalnya itu daerah-daerah di Armenia ini adalah wilayah kekuasaan Daulah Islamiyah, namun direbut oleh Imperium Bizantium ini tadi. Sehingga pada masa Khalifah Muawiyah mengirimkan armada lautnya yang berupa 1.700 kapal ini untuk merebut kembali daerah Armenia yang sebelumnya sudah ditaklukkan oleh Daulah Islamiyah. Nah, kemudian pada tahun 53 Hijriah, Muawiyah berhasil menaklukkan Pulau Rhodes, Pulau Sinsilia, dan Pulau Arward yang tidak jauh dari kota Konstantinopel. Kemudian setelah berhasil menaklukkan beberapa pulau ini tadi, Muawiyah mengerahkan pasukannya untuk mengepung Konstantinopel di bawah pimpinan Yazid ibnu Muawiyah. Namun pengepungan tersebut tidak berhasil meskipun sudah berlangsung selama 7 tahun. Diduga armada itu terbakar. Ada yang juga mengatakan dibakar, namun yang jelas pengunduran itu terjadi pada akhir pemerintahan Muawiyah atau pada awal masa pemerintahan Yazid. Yang kedua yaitu perluasan ke Afrika Utara. Perluasan wilayah ke Afrika Utara berlanjut sampai ke kota Bargah dan Tripoli. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan daerah Mesir dari serangan kerajaan Bizantium. Namun, ternyata kerajaan Bizantium memperkuat kubunya dengan mengirimkan pasukan tentara yang ditempatkan di kubu tersebut. Kemudian pada masa pemerintahan Yazid ibnu Muawiyah, di bawah pimpinan Uqbah ibnu Nafi al-Fihri, berhasil mengalahkan armada Bizantium yang diperkuat kubunya oleh kerajaan Bizantium tadi. Namun, di bawah pimpinan Uqbah dapat dikalahkan. Kemudian karena kemahiran dari Uqbah ini juga dapat menaklukkan bangsa Barbar, Tripoli, dan Fazan, hingga berlanjut ke selatan sampai ke Sudan. Nah, penaklukan ini bukan lagi untuk mengamankan daerah Mesir, namun tujuan penaklukan ini untuk menyapu bersih satuan Romawi dan memasukkan negeri-negeri tersebut ke dalam Daulah Islamiyah.
Selain itu, di bawah pimpinan Uqbah juga dapat menaklukkan sampai ke pantai lautan Atlantik. Namun ini tidak berlangsung lama karena tewasnya Uqbah, sehingga kembalilah daerah pantai tersebut ke tangan pasukan Romawi. Kemudian dinasti Umayyah bangkit kembali setelah tewasnya Uqbah, yaitu pada masa pemerintahan Abdul Malik di bawah pimpinan Hasan ibnu Nu'am al-Ghazani, sehingga dapat ditaklukkan kembali daerah pantai itu ke dalam daulah Islamnya. Yang selanjutnya yaitu perluasan ke daerah timur. Perluasan ke daerah timur ini dirintis oleh Muawiyah, kemudian disempurnakan oleh Khalifah Abdul Malik, sehingga dapat menguasai daerah Khorasan sampai ke Sungai Okus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Kemudian di bawah komando gubernur Irak, yaitu Hajjaj bin Yusuf, pasukan muslimin menyeberangi sungai Amu Darya dan menundukkan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Fargana, dan Samarkand. Kemudian pasukan muslimin juga melalui Makran masuk ke Balukistan, Sind, dan Punjab sampai ke Multan. Saat itu Islam menginjakkan kakinya pertama kali di bumi India. Kemudian yang terakhir yaitu perluasan ke barat. Nah, perluasan ke barat ini terjadi pada masa Al-Walid bin Abdul Malik yang dipimpin oleh Musa ibnu Nusair, di mana berhasil menaklukkan Jazair dan Maroko. Selain itu, juga dapat menguasai ibu kota Spanyol, yaitu Cordoba. Tidak lama berselang juga dapat menguasai kota-kota di sekitarnya, seperti Seville, Elvira, dan Toledo, di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Oke, yang selanjutnya ke poin pembahasan yang ketiga, yaitu tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam ekspansi pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu ada Muawiyah bin Abi Sofyan. Muawiyah bin Abi Sofyan ini merupakan bapak pendiri dari dinasti Umayyah. Jadi yang mendirikan dinasti Umayyah itu adalah Muawiyah bin Abi Sofyan. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sofyan, dapat dicapai kemajuan yang begitu besar, terutama dalam hal ekspansi wilayah. Nah, yang paling dominan di sini adalah yang paling terlihat atau yang paling mencolok itu pada keberanian beliau dalam mengepung ibu kota Konstantinopel melalui sebuah ekspedisi yang dipusatkan di kota pelabuhan Dardanella. Kemudian Muawiyah juga melakukan ekspansi ke wilayah timur hingga berhasil menaklukkan Khorasan sampai ke Sungai Okus dan Afghanistan. Kemudian beliau juga mampu menguasai Balkh, Bukhara, Khawarizm, Fargana, dan Samarkand. Selain itu, pasukan muslimin juga masuk ke Balukistan, Sind, Punjab, sampai ke Multan, sehingga pada saat itu Islam menginjakkan kakinya pertama kali di bumi India. Nah, selain Muawiyah, tokoh yang berpengaruh dalam ekspansi wilayah pada masa dinasti Umayyah adalah Al-Walid I bin Abdul Malik. Disebut-sebut juga pada masa pemerintahan Al-Walid I ini merupakan masa kemenangan yang luas, di mana dibangkitkan kembali penyerangan terhadap kota Konstantinopel yang sebelumnya gagal pada masa Muawiyah. Nah, meskipun pada masa Al-Walid I ini belum menemui kemenangan, setidaknya dapat menggeser tapal batas pertahanan Islam yang jauh ke depan. Kemudian prestasi hebat yang dicapai Al-Walid I ialah berhasil menaklukkan segenap tanah Afrika Utara hingga menyeberangi Selat Gibraltar atau Selat Jabal Torik, masuk ke Spanyol yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Kemudian berhasil merebut ibu kota Spanyol, Cordova. Kemudian disusul kota-kota lain di sekitarnya seperti Sevilla, Elvira, dan Toledo. Nah, baik, untuk kesimpulan dari 3 poin yang saya sampaikan tadi, yaitu latar belakang, kemudian strategi dan daerah hasil, serta tokoh-tokoh yang paling berpengaruh dalam ekspansi wilayah pada masa dinasti Umayyah, yaitu perluasan wilayah atau ekspansi wilayah Daulah Islamiyah sebenarnya sudah ada sejak zaman Khulafaur Rasyidin. Namun belum ada tapal batas yang jelas di antara wilayah-wilayah tersebut.
Selain itu, juga adanya ambisi kerajaan untuk melakukan dominasi negara. Kemudian ekspansi wilayah pada masa dinasti Umayyah meliputi 3 front penting, yaitu Front Asia Kecil, Front Afrika Utara, dan Front Timur. Yang selanjutnya, tokoh-tokoh yang paling berpengaruh dalam ekspansi pada masa dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dan Al-Walid I bin Abdul Malik. Yang selanjutnya untuk saran, sebuah sistem pemerintahan yang maju juga diperlukan cara berdemokrasi yang baik dan benar. Muawiyah berhasil menciptakan sejarah yang gemilang pada masa dinasti Umayyah. Akan tetapi, pengangkatan Muawiyah menjadi seorang pemimpin dinasti Umayyah secara tidak langsung menggeser posisi Hasan bin Ali yang menjabat sebelumnya. Selain itu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran sejarah tersebut sehingga dapat diterima oleh pemikiran rasional. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tanggapan maupun hal-hal yang ditanyakan, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.